Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah masuk di tanggal 11 Muharram 1447 Hijriah. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan dengan pembahasan hifdzu al-masyair. Bagaimana dalam hidup ini kita berusaha untuk menjaga perasaan dari saudara kita sesama muslim. Beberapa poin pembahasan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sudah kita sampaikan. Berikutnya kita akan membahas kelanjutan dari beberapa kiat menjaga perasaan saudara sesama muslim. Yang pertama yang sudah kita bahas, sadarilah bahwa mukmin itu bersaudara, muslim itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim satu itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka jika kita menyadari ini, kita akan berusaha untuk menunaikan apa yang menjadi hak daripada saudara-saudara kita, dan kita akan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai saudara sesama muslim. Baik, para jamaah, berikutnya yang kedua, ya, di antara kiat untuk kita menjaga perasaan saudara sesama muslim secara khusus adalah berta'awun, bersinergi di dalam kebaikan. Ini ajaran Islam yang tinggi, ajaran Islam yang sangat mulia. Bagaimana kita menjalin kerjasama yang baik dengan saudara sesama muslim di dalam kebaikan, tidak meremehkan dan menganggap rendah seorang pun, ya, dari saudara kita sesama muslim. Mengapa demikian? Karena memang masing-masing orang memiliki keunikan, memiliki potensinya masing-masing. Apalagi dia seorang muslim mukmin, pasti ada nilai-nilai kebaikan pada dirinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-84. Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ya'mal 'ala syakilati
Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dinukilkan apa yang disampaikan oleh Muqatil rahimahullahu ta'ala tentang makna daripada syakilah, bahwa masing-masing orang ya'mal ala syakilatihi. Syakilah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah jablatihi, yakni masing-masing orang itu beramal sesuai dengan pembawaan, sesuai dengan bakat bawaannya masing-masing. Tentu hanya sedikit manusia yang kemudian dianugerahi Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan seluruh kebaikan pada dirinya. Maka pada umumnya manusia beramal sesuai dengan bawaan bakatnya masing-masing. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim juga beliau menyatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian karena masing-masing kalian akan dimudahkan sesuai dengan potensinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, potensi masing-masing muslim tentu berbeda-beda. Kita lihat dan kita saksikan bersama apa yang ada pada diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi cerminan bagi seluruh kaum muslimin sampai nanti datangnya hari kiamat. Kalau kita perhatikan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ternyata masing-masing mereka juga memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki potensi misalnya di dalam masalah ilmu. Kita mengenal ada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mengenal Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikatakan sebagai terjemahanul Quran, ahli tafsir ya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mengenal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling paham tentang halal dan juga haram di dalam syariat ini. Ini potensi dalam bidang keilmuan. Ada juga di antara mereka yang memiliki potensi dalam hartanya. Kita mengetahui sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang pernah menginfakkan 100 unta untuk kepentingan jihad fi sabilillah, ya berikut dengan barang bawaan yang ada di atas punuknya unta ini. Kemudian kita mengenal juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada juga yang memiliki potensi ya di bidang bahasa. Ya di antara sahabat ada yang punya potensi di bidang bahasa, di bidang sastra. Kemudian juga ada yang punya potensi ya dalam masalah strategi perang. Kita mengenal sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perbedaan potensi yang ada pada mereka ini satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling bersinergi, sehingga kita mengenal para sahabat dikatakan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan oleh Nabi khairul qurun, sebaik-baiknya generasi dari generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada kisah tentang masalah ini ya dikisahkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar ya di dalam kitabnya At-Tamhid bahwa ada seorang abid yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, ya seorang abid ahli ibadah, di mana beliau ini pernah menuliskan surat untuk Imam Malik. Imam Malik imam Daril Hijrah, ya salah satu di antara
imam madhab yang 4. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Aziz Al-Umari ini, beliau menulis surat kepada Imam Malik bin Anas. Isinya anjuran dan juga ajakan kepada Imam Malik supaya fokus dalam beribadah. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengajak supaya jangan keterlaluan di dalam mengajarkan ilmu kepada manusia. Karena Imam Malik kita sama-sama mengetahui, beliau seorang imam min a'immatil madzahib yang Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau sangat semangat di dalam mengajarkan ilmu agama, ya, terkait dengan masalah-masalah fikhiyah. Nah, demikian isi surat yang disampaikan oleh Abdul Aziz Al-Umari ini. Maka kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala akhirnya beliau pun memberikan jawaban, ya, terhadap surat yang disampaikan oleh abid ini, ya, seorang ahli ibadah ini. Beliau menyampaikan, innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Farubba rajulin futiha lahu fis salah walam yuftah lahu fis saum, wa akhar futiha lahu fis sadaqah walam yuftah lahu fis saum, wa akhar futiha lahu fil jihad. Kemudian beliau sampaikan, fanashrul ilmi min afdali a'malil bir wa qad raditu bima futiha li fihi wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi wa arju an yakuna kilana ala khairin wa birrin. Jadi Imam Malik dengan kecerdasan beliau memberikan jawaban. Kata Imam Malik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikan amal perbuatan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki. Kalau rezeki, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang dilimpahkan rezekinya, mungkin ada yang menengah, mungkin juga ada yang mereka sempit rezekinya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan amal perbuatan ini kepada manusia sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada manusia. Maka kata Imam Malik, ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan pada dirinya dalam masalah salat, tetapi tidak di dalam masalah puasa. Ada yang Allah bukakan pintu salatnya terbuka begitu lebar, dia mudah mengerjakan salat, Masya Allah, tapi tidak dibukakan baginya pintu puasa. Ada juga sebagian yang lain dilebihkan dalam sedekah, pintu sedekah begitu terbuka lebar, ya, di hadapan dirinya, dan dia memasukinya dengan sangat mudah. Dia salurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawanannya. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pintu puasa. Tentu yang dimaksud ini di luar apa yang wajib, begitu ya. Karena yang wajib mesti dikerjakan. Kemudian sebagian yang lain dilebihkan dalam masalah jihad, namun tidak di dalam masalah sholat, dan demikian seterusnya. Maka kemudian Imam Malik menyampaikan, dan menyebarkan ilmu itu termasuk pintu kebaikan yang sangat mulia. Menyebarkan ilmu pintu kebaikan yang sangat mulia, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang paling mulia dari zaman ke zaman. Kita sama-sama tahu para jamaah, manusia paling mulia di muka bumi ini adalah para nabi dan para rasul. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul, melainkan punya ciri khas yang sama. Apa itu? Mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dakwahkan ilmu ini kepada umatnya masing-masing. Sehingga, ya, Imam Malik menyatakan bahwa nasrul ilmi min afdalil a'mal, menyebarkan ilmu ini termasuk seutama-utamanya amal, dan aku telah ridho
dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lebihkan dan bukakan untuk diriku. Saya sama sekali tidak merasa, kata Imam Malik, bahwa pintu kebaikan ini lebih rendah daripada pintu kebaikan yang Allah buka untukmu. Namun di penghujung surat tersebut, di penghujung dari jawaban surat tersebut, Imam Malik menyatakan, wa narju an nakuna kilana ala khairin wa birrin, dan tentu kita semua berharap agar kita berdua di dalam kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jawaban cerdas dari Imam Malik, ya, bahwa masing-masing manusia itu diberikan syakilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing manusia diberikan potensinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu, ya, surga itu ada berapa pintu, Pak? Satu pintu atau beberapa pintu? Ada beberapa pintu. Di satu riwayat dikatakan 8 pintu surga. Begitu kan? Ada pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, ya, kemudian pintu puasa. Ini 4 pintu yang disepakati. Namun kan juga ada pintu yang lain. Ada pintu al-aiman, ya, bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada babu taubah, ada pintu taubat. Kemudian ada pintu kadhiminal ghaidh. Ada pintu, ya, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, walaupun ada hal-hal yang kemudian menyulut emosinya, dia mampu kadhiminal ghaidh, menahan emosi dan juga amarahnya. Ada juga pintu al-walid, ya, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada babul hajj, ya, pintu haji. Maka masing-masing orang dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dirinya. Hendaknya masing-masing kita juga ridha dengan apa yang telah Allah bagikan untuk diri kita. Demikian, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jawaban yang disampaikan oleh Imam Malik kepada seorang ahli ibadah tersebut. Maka apapun potensi yang kita miliki, masing-masing kita semestinya memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita itu untuk bersinergi satu dengan yang lainnya. Jadikan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk sama-sama kita gunakan, ya, di jalan perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat As-Saff ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat kata, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada ban mobil, ya, tentu masing-masing komponen, ya, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ada mungkin yang jadi pentilnya, kan begitu. Pentil itu kecil, tapi dengan ketidakadaan pentil ini, maka ban yang besar tidak bisa dimanfaatkan. Ada yang mungkin jadi udaranya, ada yang mungkin jadi bannya, ada yang mungkin jadi peleknya. Nah, demikian, ya, sejatinya seorang muslim satu dengan yang lainnya. Mereka kalbunyan, mereka seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Mereka kal jasadil wahid, mereka seperti tubuh yang satu. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semua potensi saudara kita sesama muslim semestinya dihargai, tidak boleh diremehkan sekecil apapun potensi yang dimiliki saudara kita. Ya, jika kita menganggap rendah orang lain, berarti pada diri kita ada penyakit yang berbahaya. Imma ujub, imma takabbur. Dua-duanya berbahaya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan takabbur ini termasuk penghalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas.
Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Baik, dari sini kita memahami bahwa sombong yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu meliputi dua hal. Yang pertama tadi menolak kebenaran, batharul haq. Dan sombong dengan kriteria ini jarang dipahami oleh sebagian manusia. Ya, disangkanya sombong itu kalau merendahkan orang saja. Padahal menolak kebenaran, ketika kebenaran itu sampai kepada dirinya dengan sangat jelas dan terang benderang, kemudian dia menolak mentah-mentah, maka ini bagian daripada kesombongan. Termasuk juga adalah wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Kita pernah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasanul Basri, bahwa orang itu semestinya tawadhu. Dengan cara apa? Dengan cara tidaklah dia keluar dari rumahnya berjumpa dengan siapapun, ya, melainkan dia selalu menganggap orang yang ditemuinya ini lebih baik daripada dirinya. Ini resep sejatinya untuk tidak menghasilkan yang namanya ujub dan takabur. Ketemu siapapun jangan menganggap kita lebih baik daripada orang ini. Kalau dia orang yang lebih tua, katakan di dalam hati kita, orang tua ini lebih dulu dalam iman dan amal soleh daripada saya. Dia sudah berhaji, saya belum lahir. Begitu kan? Kalau kita ketemu orang tua, dia sudah sholat puluhan tahun, kita belum lahir. Dia sudah baca Quran berkali-kali khatam, kita belum ada di alam dunia ini. Dia lebih dulu dalam masalah iman dan amal soleh. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang di bawah kita dari sisi usia, maka katakan kepada diri sendiri bahwa saya lebih dulu dari dia berbuat dosa dan maksiat. Saya sudah melakukan dosa ini, dosa itu, ya dia masih belia, belum dicatat dosa. Kita sudah duluan dalam masalah dosa. Maka tidak ada satu pun celah untuk kita mengatakan saya lebih baik daripada dirinya. Nah, ini resep untuk kemudian kita berusaha ya selalu tawadhu di hadapan siapapun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, tentu tidak mudah ya. Tidak mudah kecuali mereka yang memang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih di masa-masa ini banyak manusia yang sudah mengalami yang namanya krisis akhlak. Ya. Banyak orang-orang yang sudah tidak berakhlak lagi. Ya. Bahkan akhlak buruk ya didukung mati-matian, akhlak-akhlak yang baik kemudian diinjak, ya dipadamkan ya dari peredaran. Mereka memunculkan dan mereka terus ya memperjuangkan akhlak-akhlak yang buruk ini. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Di hadis yang lain Nabi menyatakan bahwa hadirin jamaah yang dirahmati Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam dirinya terdapat kesombongan walaupun sekecil dari dzarrah. Ya, dzarrah itu sejenis semut yang terkecil. Semut itu mungkin ada sekian varian. Nah, ada semut yang terkecil, itulah yang disebut dengan dzarrah. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Maknanya apa? Terancam neraka. Orang yang di dalam hatinya ada sekecil dzarrah dari kesombongan. Kenapa sombong sedemikian rupa para jamaah? Sampai kemudian menghalangi seseorang dari surganya. Kenapa kira-kira? Kenapa, Pak? Ya, orang sombong kalau disombongi sama orang lain, dia juga tidak suka. Baik, para jamaah. Kenapa sombong sedemikian rupa sampai menghalangi seseorang dari surga Allah? Kenapa?
Karena itu adalah dosanya iblis. Ya kan? Yang pertama sombong siapa, Pak? Yang pertama sombong, yang pertama hasad, ya iblis. Maka hasad sama sombong, sama takabur, ini dosa iblisiyah. Dosanya iblis. Dosa yang pertama kali terjadi di atas langit, juga dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini. Na'udzubillah. Maka hati-hati dari hasad, hati-hati dari takabur. Iblis hasad kepada Adam alaihi salam, sehingga dia takabur. Takabur itu merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih baik. Dan begitu. Ketika diperintah sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihi salam, sujud tahiyyah, maka iblis kemudian menyatakan aba wastakbara. Dikatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan bersikap sombong, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam alaihi salam? Jawabannya iblis, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api versinya iblis lebih baik daripada tanah. Ini orang kalau sudah merasa saya lebih baik, saya lebih pandai, saya lebih berharta, saya lebih berpangkat, saya lebih berjabatan. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ketika ada rasa merasa lebih dari orang, ini bibit-bibit kesombongan. Maka ini yang kemudian menghalangi seseorang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sombong ini yang kemudian menjadikan iblis terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, poin berikutnya untuk kita menjaga perasaan saudara-saudara kita sesama muslim secara khusus, berprasangka baik dan selalu mencarikan uzur untuk saudara kita. Ini juga poin penting. Karena di masa-masa seperti saat ini, berbagai informasi begitu mudah diakses, dan segala sesuatu mudah didengar, mudah diketahui, ya, sehingga memberikan dampak buruk kepada kita. Di antaranya adalah mudahnya manusia di masa-masa ini untuk berburuk sangka. Ya, ada orang punya ceramah, diambil potongannya cuma 1 menit, kemudian disebarkan di media sosial. Ini ceramah yang isinya ujaran kebencian, gitu ya. Diambil 1 potong saja, 1 menit, begitu ya. Orang tidak tahu ceramah yang seutuhnya. Padahal misalkan ceramahnya itu 1 jam, diambil 1 potong, 1 menit saja, kemudian disebarkan di media sosial, ya, dengan judul yang kemudian memancing, ya, kegaduhan di tengah-tengah manusia. Ini bisa terjadi. Akhirnya banyak orang yang berprasangka salah. Akhirnya banyak orang yang kemudian suudzon, ya, kepada yang bersangkutan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati dari suudzon, berprasangka buruk, terkhusus kepada saudara kita sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun
wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Ini penyakit-penyakit yang mengerikan, yang kalau ada pada diri kita, dari mulai hasad tadi, takabur, ujub, merasa lebih baik daripada orang, kemudian berprasangka buruk kepada orang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sejatinya penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, dan penyakit-penyakit hati seperti ini sejatinya juga akan berpengaruh kepada penyakit jasad. Ya. Penyakit hati itu sangat berdampak buruk kepada jasad. Ya. Makanya dokter itu kalau memeriksa pasien bukan hanya ngasih resep obat, kan begitu. Ya, bukan hanya ngasih pemeriksaan ya secara ilmu kedokteran, tapi juga ya psikisnya kadang disentuh supaya jangan banyak stres, jangan banyak pikiran, jangan ya itu tadi, jangan banyak ya suudzon sama orang, banyakin syukur, jangan suka dendam sama orang, begitu ya. Sampah-sampah batin itu harus dikeluarkan kalau kita ingin lebih sehat secara fisik, karena itu sangat berpengaruh. Kesehatan hati itu sangat berpengaruh kepada kesehatan jasad kita, anggota tubuh kita. Hati kita rusak, hati kita buruk, busuk, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka akan berdampak buruk kepada jasad kita ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah ingatkan di sini, jangan banyak berprasangka, jauhi banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan prasangka itu kan bukan pengetahuan 100%. Dzan ya di dalam bahasa Arab itu ya prasangka. Jadi dia bisa benar bisa salah, gitu ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai kita bersuudzon kepada saudara kita sesama muslim. Berusahalah untuk memberikan dia uzur. Kan tenang, kalau kita berikan uzur tenang. Teman kita ini diundang kok nggak datang. Udah usah berprasangka. Berikan aja uzur. Kalau kita berprasangka, ya ini penyakit ke hati. Ya. Dan biasanya kalau prasangka buruk, itu juga ke raut wajahnya buruk. Ya, ke jasad kitanya juga bikin rusak. Ya. Jadi mengkerut hati, cemberut ya wajah kita. Barakallahu fiikum. Ya, terlalu banyak yang dipikirkan, ya. Selalu mengambil benang merahnya. Pantesan kemarin saya ketemu di sana kok dia tidak nyapa. Ini diundang padahal dia teman dekat saya kok tidak datang. Terus berprasangka. Semakin dia ikuti apalagi menikmati prasangka buruk itu, naudzubillah, semakin jauh dia dari kebenaran. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berikan uzur. Berikan maaf, berikan uzur. Mungkin si fulan ada halangan, mungkin ada keluarganya yang membutuhkan dia, lebih butuh kepada dia daripada menghadiri undangan ini. Berikan uzur, berikan 1001 uzur kepada saudara kita, sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini akan menjadikan hati kita tenang. Karena orang yang suudzon itu hatinya tidak tenang. Orang yang suudzon, berburuk sangka kepada orang, itu biasanya hatinya tidak tenang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan orang yang berburuk sangka ya kepada saudaranya sesama muslim, itu hanya menambah tabungan-tabungan dosa dia. Makanya ada nasihat yang disampaikan oleh salafun salih bernama Bakr al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, iyyaka min kalamin ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi wazirta wa dhalika su'udh dhanni bi akhika. Iyyak min kalamin, waspadalah dari ucapan, ma in asabta fihi lam tu'jar, yang jika kamu benar dalam ucapan itu, kamu tidak dikasih pahala.
Hati-hati dari ucapan yang sifat ucapan ini jika benar kamu nggak dikasih pahala. Wa in akhta'ta, dan jika ternyata ucapanmu itu salah, wazirta, kamu telah berdosa. Wa dzalika su'udzanni, dan ucapan itu yang dimaksud adalah prasangka buruk bi akhika, terhadap saudaramu. Orang berprasangka buruk itu, Pak, jika benar itu prasangkanya, nggak dikasih pahala. Jika salah, prasangka buruknya itu justru dia akan mendapatkan dosa. Na'udzubillah. Maka selagi kita mampu, berusahalah untuk selalu berbaik sangka kepada saudara kita. Ya, apalagi kepada para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para ulama rabbani. Ya, sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, la tazunnanna bi kalimatin kharajat min akhika illa khairan wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Janganlah engkau menyangka jelek suatu kalimat yang keluar dari saudaramu sesama muslim, sedangkan engkau masih bisa mendapatkan ruang kebaikan di dalam memahaminya. Artinya, ya, jangan langsung bersuudzon. Ya, bisa jadi ketika orang mengucapkan sesuatu, ya, ada sesuatu yang mendorong dia dengan ucapan itu. Atau namanya manusia, ya, kadang terpeleset lidahnya, begitu kan? Barakallahu fikum. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan dulu berburuk sangka, ya. Kalau kemudian, ya, satu kalimat yang kita dengar itu kita bisa bawa kepada makna-makna yang baik, maka alangkah baiknya kita membawa ucapan tersebut kepada makna yang baik, begitu ya, sehingga hati kita tenang. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, juga dikisahkan Yunus bin Ubaid, suatu ketika beliau terkena musibah dengan meninggal dunia anaknya. Nah, suatu saat ada seseorang yang berkata kepadanya, sahabatmu yang bernama Ibnu Aun tidak datang bertakziah kepadamu. Jadi dia seperti mau menyulut, begitu ya, mengadu domba. Ada loh sahabatmu Ibnu Aun, kamu sedang susah, kena musibah seperti ini, kok dia nggak datang takziah kepadamu? Kadang kan ada orang modelnya begitu, Pak. Ya. Dan ini mesti berhati-hati. Ada tipe orang tuh seperti itu model. Dia suka menghasut, dia suka membuat gaduh. Ya, orang yang tadinya anteng-anteng aja, akhirnya jadi bermasalah. Ada orang misalkan, ya, dia poligami, anteng-anteng aja. Kemudian tiba-tiba ada orang berusaha untuk musik. Dan ini luar biasa kejadian, gitu ya. Ada orang poligami, gitu ya, dia punya istri lebih dari satu, aman aja, anteng-anteng aja, harmonis, begitu ya. Tiba-tiba istrinya, ya, didatangi oleh ibu-ibu yang lain. Kemudian disampaikan, ya, tiba-tiba diusap punggungnya, sabar ya anti ya, sabar, ini ujian dalam kehidupan. Ini Pak tadinya anteng-anteng aja, gitu ya. Tidak ada masalah. Jadi ada oknum-oknum yang memang sok empati, begitu ya. Sambil diusap-usap, sabar ya, ini bagian dari perjalanan, ujian perjalanan kehidupan, ya. Baik para jamaah, disangkanya nikah yang sah itu adalah musibah, gitu. Baik. Akhirnya ya namanya wanita, begitu ya, disulut perasaannya begitu, akhirnya jadi masalah. Pulang dia ke rumah, akhirnya jadi tengkar sama suaminya. Tadinya aman-aman saja. Nah, ini berbahaya. Kalau orang kemudian sampai merusak hubungan rumah tangga orang, sampai kemudian rumah tangga itu berpisah, ini urusan berat di hadapan Allah. Tidak enteng ini. Para jamaah, sekarang dua orang bersaudara saja, kita kemudian mengadu domba di antara dua ini. Rusak hubungan mereka. Na'udzubillah. Bagaimana kalau kemudian rumah tangga?
Rumah tangga itu kan melibatkan dua keluarga besar. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Dan memang tipe-tipe orang begitu tuh ada dalam kehidupan. Orang-orang jahat seperti itu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di sini juga sama. Yunus bin Ubaid ya, didatangi oleh seseorang saat anaknya itu meninggal dunia. Itu loh sahabatmu yang bernama Ibnu Aun tidak datang takziah kepadamu. Jadi seolah-olah dia ingin ya membuat kisruh suasana. Masa bestimu enggak hadir takziah kepadamu? Ya. Sahabat apaan begitu? Dan begitu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Yunus bin Ubaid berkata, "Inna idza wasikna bimawaddati akhina lam yadurrana alla ya'tiyana." Ya, jika kita telah menjalin persaudaraan dengan saudara kita dengan persaudaraan yang sangat kuat, maka tidak masalah jika dia tidak datang pada kita. Artinya kami sudah saling percaya. Ya, apalagi teman dekat kami akan berikan 1001 uzur kepada dirinya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Begitu ya. Jadi kita juga jangan gampang disulut sama orang. Begitu ya. Jangan gampang diprovokasi sama orang. Tapi berikan uzur kepada saudara kita. Berikan maaf kepada saudara kita. Karena itu jelas akan lebih menenangkan daripada kita suudzon. Coba kalau orang kemudian gampang terpengaruh. Oh iya ya. Ya jadi selama ini persahabatan kita ini kayak apa? Oh dasar ini orang ini. Akhirnya begitu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya selagi kita mampu, ya, banyak-banyaklah kita berprasangka yang baik kepada saudara kita sesama muslim. Jangan suka bersuudzon. Berikan uzur kepada mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apalagi orang-orang yang memang ya pantas untuk kita husnudzani, gitu ya. Orang-orang yang mungkin barakallahu fikum punya jasa yang begitu besar kepada kita. Orang-orang yang kita sudah berteman lama dengan mereka, orang-orang yang kita sudah saling percaya ya dengan mereka. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau saudara sesama muslim yang lain saja yang tidak dekat dengan kita, berikan uzur, berhusnudzon kepadanya. Bagaimana lagi dengan sesama muslim yang bersama dengan kita, mungkin hadirin jamaah yang dirahmati Allah bertetangga dengan kita, mungkin dia satu lembaga pendidikan dengan kita, mungkin dia satu yayasan dengan kita, satu jamaah masjid dengan kita, yang hari-hari kita bertemu dengan mereka. Barakallahu fiikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ini menjadi ilmu yang nafi, yang menghasilkan dan melahirkan amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga perasaan kita semua, menjaga perasaan kaum muslimin ya dari segala keburukan diri kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kita langsung akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.